سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. Ya, jadi makanya kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu berdoa memohon kepada Allah ya agar segera wabah ini diselesaikan, ya agar wabah ini terus dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya dengan kita baca tuh wadfa'annal bala, ya wadfa'annal bala wal waba wal ghala. Ya Allah, tangkislah dari kami, atau ya Allah lindungilah kami dari apa? Dari bala, wal waba, dan wabah. Ya wabah ini termasuk virus, wal ghala, dan dari kenaikan bahan makanan atau bahan pokok. Ya, kenaikan ghala tuh ya naiknya barang bahan pokok. Ya, jadi itu suatu musibah juga. Kalau bahan yang tadinya bisa kita jangkau beli ya dahulunya ya, atau sebelum ada musibah ini, sebelum ada wabah ini, harganya barangkali 3.000. Sekarang wah, udah ratusan ribu. Wah, ini satu hal musibah buat kita. Ya musibah, makanya kita minta tuh di dalam qunut nazilah. Ya karena kan qunut nazilah itu doa yang memang Nabi anjurkan. Ya Nabi tidaklah melaksanakan yang namanya qunut nazilah kecuali setelah itu Allah angkat musibah ya yang ada di kota Madinah. Waktu belum lama Nabi hijrah kan ada yang namanya wabah Hummal Madinah namanya. Hummal Madinah, demam Madinah. Ya, demam kalau bahasa kayak kita barangkali seperti demam berdarah. Ya, jadi demam banyak dari masyarakat kota Madinah itu yang terjangkit dari wabah demam itu. Ya demam tinggi, ya demam tinggi. Akhirnya Nabi berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar lekas wabah ini diangkat. Diangkat seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Nabi enggak ada. Ya, nabinya enggak ada yang doanya diijabah, yang pasti Allah dengar. Nah, jadi gimana? Ya udah kita berdoa pakai nama Nabi. Ya kita berdoa minta kepada Allah dengan pakai nama Nabi, bersalawat berarti. Ya kita bertawassul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya bijaihi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah, dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfa'annal waba wal ghala, angkat dari kami ya Allah bala musibah ini, wabah ini, dan kemahalan dari harga-harga bahan pangan ya Allah. Nah itu ya, jadi cara kita orang yang beriman ya seperti itu, mau minta tolong. Karena di dalam Burdah kan juga ada ya, di dalam Burdah yang pasal terakhir tuh ya akramal khalqi, wahai zat yang yang luhur, yang sangat luhur perangainya, ya yang sangat mulia khulqi ciptaannya, ya akramal khalqi manli aludbi, kepada siapa aku berlindung? Kepada siapa nih aku berlindung selain kepadamu? Nggak ada. Jadi bahasanya kalau kita punya di dunia ini backing. Siapa backingan kita nih? Decking ya, decking apa backing? Deckingan ya. Kalau zaman dulu tuh sering tuh, wah dia punya deckingan tuh. Sekarang udah nggak terkenal deckingan. Kalau zaman dulu sering orang ngomong, wah dia deckingannya tentara. Jadi punya deckingan, punya yang bisa ngebelain. Nah kita nih siapa? Ya akramal khalqi, kita panggil tuh. Ya wahai Nabi, nah itu di Burdah kan ada. Kita minta perlindungan udah hanya kepada Nabi. Ya di dalam apa? Di dalam perkara-perkara yang sulit, di dalam perkara-perkara yang kita nggak mampu untuk bisa menghadapinya. Bisa dimengerti ya? Jadi makanya cara kita satu-satunya itu banyakin salawat. Ya terlebih di dalam bulan Sya'ban ini. Ya udah salawat dah. Ya salawat, dengan salawat barang kan nggak ada yang tahu siapa doanya yang diterima. Saya belum tentu.
Ya, saya belum tentu, yang mungkin yang hadir, mungkin yang ngaminin, yang cuma amin, amin dengan ikhlas Allah mendengar. Kan kalau kita ini bermohon kepada Allah dengan cara rombongan, dengan cara rame-rame begini, kan ada yang memang di antara yang rame ini ada Allah perkenan. Nah, ya, Allah tuh enggak yang dikatakan bahwasanya Ar-Rahim. Ya, Allah itu Ar-Rahim yang sangat maha penyayang. Ya arhamar rahimin, berbelas kasih. Ya, berbelas kasih. Jadi kalau wah yang datang rombongan nih. Ya, kalau yang datang sendiri-sendiri belum tentu lu siapa, kan begitu. Siapa yang datang? Inilah ujian barangkali kita di akhir zaman. Ya, jadi makanya udah andalan kita satu-satunya sekarang adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bawa nama Nabi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya mau menurunkan rahmatnya kepada kita, agar Allah mau ya segera mengangkat wabah dan bala ini dari muka buminya. Amin ya rabbal alamin. Ya, barusan ada artinya tadi sore saya nanya langsung sama orang yang berdomisili di sana, ya Masjid Nabawi masih makful, ya masih mugofal, masih ditutup, dan semua masjid-masjid masih dalam keadaan tertutup. Bayangkan coba, ya bagaimana kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita nikmat untuk bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini adalah satu gambaran yang memang Allah agar kita betul-betul bermuhasabah diri kita. Ya, kita merenungi diri kita. Ya, bagaimana yang bahwasanya ya seseorang itu ketika ada di dalam kelapangan, ada di dalam kenikmatan, mereka terkadang dalam keadaan lupa dan lalai. Ya, ketika Allah uji mereka, ketika Allah kasih sesuatu yang itu bisa menghimpit kehidupan kemerdekaan mereka, baru mereka sadar. Ya, jadi makanya sangat begitu ya memprihatinkan diri kita. Wallahu a'lam, ya apa yang akan terjadi ya setelah ini ya kita nggak mengerti. Ya, ini semua adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berikhtiar sekuat tenaga kita untuk menjalani ya yang dikatakan kurikulum kesehatannya kita jalankan, setelah itu kurikulum ya syariatnya atau kurikulum masjidnya kita pun laksanakan. Ya, kurikulum kesehatannya sudah, ya saya jaga kebersihan, ya saya untuk menghindari yang namanya hal-hal kotor di dalam kehidupan. Ya sudah, kita menghindari. Ya setelah itu ya kita pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya perlindungannya, memohon penjagaannya, ya memohon keselamatannya. Dari siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan keselamatan mutlak untuk hambanya. Ya, tidak ada di sini satu bukti bahwasanya apa pertahanan seseorang apapun nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang bisa menahan dengan kekuatan yang memang ini adalah dari makhluk Allah yang lain. Ya, makhluk Allah yang lain. Virus ini adalah makhluk Allah yang lain. Ternyata manusia sudah kewalahan, manusia sudah tidak berdaya, ya manusia sudah lemah. Ya, bagaimana ya ketika memang Allah berkehendak yang lain. Ya, jadi makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah dan jaga nikmat iman Islam kita ini, karena dikatakan bahwasanya virus corona ini nggak ada apa-apanya dengan virus kekufuran. Ya, kalau virus kekufuran ini lebih halus, ya lebih kecil dan nggak terlihat lagi ya dengan mikroskop. Ya, nggak bisa dilihat lagi dengan laboratorium. Apa? Virus kekufuran. Ya, virus kekufuran, naudzubillah min dzalik. Virus kekufuran masuk ke dalam hati seseorang sehingga dia kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Nggak ada obatnya. Ya, kalau sudah kena virus corona masih ada tuh yang kelihatan sembuh, kan begitu ya, sembuh, ada yang meninggal. Tapi kalau virus kekufuran, obatnya apa? Nggak ada obatnya. Di dunia terhinakan dan kelak di akhirat mendapatkan siksa abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik.